Dr. Yenuri, saya ini kebetulan ya warga Lampung Selatan. Iya, siapa? Saya melihat ada hal yang unik, ya ini Bupati Lampung Selatan yang diadukan ke Polda. Nah, saya ingin bertanya, kasus Bupati Lampung Selatan itu perkembangannya bagaimana dan sampai mana dalam urusan ini? Oh iya, ya sebenarnya sih bukan hanya sekedar Bupati Lampung Selatan ya. Saya terima kuasa itu dari Para itu untuk melakukan orang-orang yang terlibat atau dianggap terlibat terjadinya suap menyuap tentang jual beli jabatan. Ya, itu berdasarkan putusan pengadilan negeri Tanjung. Orang-orangnya di situ banyak, termasuk melibatkan Nanang Hermanto selaku Bupati Lampung Selatan. Sudah dilaporkan di Polda Lampung. Lalu dari Polda Lampung itu setelah itu karena perkara awalnya di Polres Bandar Lampung, sekarang sudah dilimpahkan di Polres Bandar Lampung dalam tahapan penyelidikan. Dalam proses penyelidikan sudah ada beberapa orang yang diperiksa sebagai kesaksian dalam penyelidikan. Itu sementara sampai di situ. Selanjutnya ini akan proses sampai di mana ini Pak Dr. Yenuri? Karena ini menyangkut tentang masalah penyuapan, ada juga mungkin korupsi, ya kan? Iya. Di sini lembaga penegak hukum itu kan ada polisi, ada kejaksaan, ada KPK. Nah ini arahnya akan kemana ini? Kalau nanti dalam laporan tindak pidana korupsi bisa terbukti dalam penyelidikan itu, artinya unsur pidananya itu ada, maka tetap perkara ini akan lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tapi saat sekarang ini kan dalam tahapan penyelidikan. Nah, tahapan penyelidikan itu tentu mengumpulkan membuat berita acara pemeriksaan saksi, mengumpulkan bukti-bukti baik bukti tulis atau bukti lisan kan, verbal. Terus nanti mungkin juga akan menghadirkan ahli, ya kan, atau bukti-bukti lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jika ada unsur tindak pidana korupsinya, maka saya sih hanya berharap sesuai dengan program Presiden Prabowo, siapapun dia yang terlibat dalam korupsi, sikat dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang dia perbuat. Nah, jadi seperti itu. Jadi nggak ada kalimat lain selain daripada proses hukum sesuai dengan aturan hukum. Tapi kalau memang unsur pidananya nggak ada, ya namanya tidak ada, berarti bukan unsur pidana. Tapi menurut kacamata saya, ya sebuah transaksi yang melibatkan pejabat penyelenggara negara itu hitungannya ya masuk dalam kategori korupsi. Jadi gini Pak Dokter, secara hukum pidana bahwasannya yang namanya urusan korupsi itu bicaranya kan bukan hanya bicara bukti, itu jelas bukti, saksi, TKP menyaksikan pengakuan. Nah, dalam berita acara waktu persidangan itu kan diakui tentang masa zaman Pak Zainuddin itu. Oh iya. Nah itu apakah bukan ceto wele-wele bahasa Jawa? Oh iya. Nah, kalau yang kasus perkara zamannya Zainuddin itu kan nomor perkaranya terpisah. Kalau kata klaim saya, yang perkara yang ada putusannya dengan menyangkut Pak Zainuddin itu, ya kan, termasuk para yang lain-lainnya itu, yang ada yang ngulangin 5 miliar, ada yang ngulangin 20 miliar, yang 3 itu semua yang terlibat itu dilaporkannya bukan di Polda Lampung, tapi rencana dilaporkannya di KPK. Di KPK cuman saat sekarang ini saya masih berkoordinasi dengan prinsipal saya, apakah memiliki keyakinan unsurnya terpenuhi atau tidak. Maka kalau memang sudah dilaporkan atau sudah lapornya dihantar ke KPK, nanti akan kami konfirmasi lagi kepada Karena begini, beliau kan udah mengakui menerima uang tersebut dan saksi sudah 11 itu. Karena itu ditonton di masyarakat gitu loh. Pak Dokter, kan Bapak ini kan orang hukum. Hukum itu kan nggak jauh-jauh, ada bukti, saksi, ada TKP-nya yang menyaksikan, pengakuan 5 sudah cukup unsur. Jadi kurang apa lagi untuk ngurungnya itu? Idealnya sebagaimana putusan perkara yang telah diputus
di Pengadilan Negeri Tanjung Karang tentang korupsi yang pada waktu itu melibatkan Bupati Zainuddin Hasan. Semua pihak ya kan yang menerima uangnya, bahkan yang mengembalikan uang itu, artinya kan dia ikut menikmati, ya kan, ya mestinya tetap ditindak tegas secara hukum pidana. Betul, karena turut serta. Iya, karena turut serta. Jadi yang kedua, tinggal sekarang ya para penegak hukum itu punya keseriusan nggak untuk menegakkan korupsi itu. Kalau punya keseriusan, maka Polri berwenang, kejaksaan berwenang, gitu kan. Itu tetap proses itu tetap harus berjalan. Tapi namanya saya posisinya kan sebagai kuasa. Sebagai kuasa itu tidak bisa semaunya saya. Kalau kata prinsipal saya, tolong Pak ini adukan, laporkan ke KPK, ya saya laporkan ke KPK. Pak tolong laporkan ke kejaksaan, saya laporkan ke kejaksaan. Atau Pak laporkan ke Polres, ke kantor polisi, kepala Narkoba, ya saya laporkan. Pada prinsipnya saya nunggu perintah dari prinsipal saya yang hendak menuntut keadilan, yang meminta keadilan, kebenaran dan keadilan harus ditegakkan. Kan begitu. Seperti itu, saudara. Ya, terima kasih kalau itu Pak. Semoga proses ini cepat dan segera ditindak. Karena bukan apa Pak, ini hari ini tidak ada yang tertutup. Dunia dalam genggaman, semuanya terbuka, ya kan? Iya, iya. Jangan sampai bahwasanya negara kita negara hukum. Iya, iya. Nah, negara hukumnya berarti semua warga negara sama kedudukan dalam hukum. Jangan tebang pilih. Iya. Kita sudah reformasi. Nah, saya berharap Bapak sebagai lawyer, Bapak juga orang hukum yang benar-benar sudah fundamental, tolong kawal Pak. Memang Bapak bukan penentu, tetapi di sini setidak-tidaknya apabila ada yang melenceng, yang tidak benar, lari dari koridor hukum, Bapak bisa naik sampai pengaduan sampai berlaku ke Presiden. Kalau masih enggak juga, KPK, Kejaksaan, Polri terpaksa kita tunggu di akhirat. Gitu Pak.